Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat ya. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar tatap muka seperti biasanya. Hari ini Bapak akan belajar lanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu mengenai Microsoft Excel. Nah, Bapak akan menjelaskan mengenai penggunaan rumus absolut dan semi absolut. Sebelum kita praktek langsung, Bapak akan menjelaskan pengertian dari rumus semi absolut dan absolut. Serta nanti Bapak akan mempraktekkan cara penggunaan pada soal. Rumus semi absolut dan absolut pada Microsoft Excel. Sebelum kita belajar semi absolut dan absolut, perlu kalian ketahui dalam Microsoft Excel untuk melakukan operasi matematika ada beberapa operator atau lambang yang kalian harus ingat. Nah, lambang yang pertama yaitu lambang pangkat. Lambang pangkat ini seperti panah ke atas ya. Kemudian ada perkalian. Perkalian ini bintang segi 6 ya. Kemudian tanda pembagian menggunakan garis miring. Sedangkan tanda penjumlahan, operasi penjumlahan menggunakan tanda plus. Dan operasi pengurangan menggunakan tanda minus. Selain itu, ada juga operator relasi. Operator relasi biasanya kita gunakan di penggunaan rumus if. Yang pertama ada operator sama dengan, kemudian ada lebih besar, tandanya seperti ini ya, atau lebih besar sama dengan, atau lebih kecil, kebalikan dari lebih besar, atau lebih kecil sama dengan. Nah, lanjut. Alamat relatif atau fungsi relatif. Fungsi ini menerjemahkan alamat relatif sebagai lokasi suatu alamat sel atau range dari lokasi alamat lain. Contoh, pada sel E5 berisi rumus E3 dikali E4. Jika rumus tersebut dikopi ke sel F5, maka akan otomatis berubah menjadi F3 dan F4. Untuk contoh lebih jelasnya, nanti kita akan praktek. Kemudian, alamat absolut atau fungsi absolut adalah alamat yang selalu bernilai sama meskipun rumusnya dikopi kemana-mana atau kemanapun. Penulisannya untuk alamat absolut ditambahkan tanda S atau tanda dolar dengan menekan tombol F4 pada keyboard. Kemudian ada rumus semi absolut. Nah, pada rumus semi absolut, pengunciannya menggunakan penguncian kolom dan baris. Kalau absolut dia menggunakan dua-duanya, kolom dan baris, sedangkan semi absolut menggunakan salah satunya. Contoh penguncian kolom. Penguncian kolom dengan cara memberikan tanda dolar di depan alamat selnya. Contoh ini, dolar C9. Maka yang dikunci adalah kolom C. Nah, dengan cara ini ketika sel dikopi ke kanan, alamat sel akan tetap dibaca C9 bukan D9. Karena berarti di sampingnya ya kalau ke kanan. Atau pengunciannya di tengah sel. Contoh, C$9. Penguncian baris 9. Dengan cara ini, ketika sel dikopi ke bawah, alamat sel akan tetap dibaca sebagai C9 bukan C10. Nah, ada juga absolut mutlak. Absolut mutlak ini yang tadi Bapak bilang, pengunciannya sekaligus kolom dan juga baris. Nah, kita akan langsung praktek bagaimana cara penggunaan rumus semi absolut, absolut, dan juga relatif. Kita akan mulai terlebih dahulu dengan mengerjakan rumus acuan relatif. Acuan relatif adalah rumus perkalian yang normal biasa kita lakukan pada perkalian pada umumnya, yaitu mengalihkan X dengan Y, dengan X dan Y nilainya berbeda-beda. Mungkin ini lebih mudah. Yang pertama yang kita lakukan adalah sama dengan, kemudian X dikali, ingat pakai tanda bintang, dikali Y, B13 dikali C13, kemudian enter, hasilnya 50. Kita tarik selanjutnya. Nah, ini sudah sesuai. Ini adalah penggunaan dari acuan relatif, artinya perkalian seperti biasa. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan acuan absolut. Acuan absolut adalah perkalian di mana nilai salah satunya tetap. Contoh di sini adalah yang tetap adalah X, sedangkan Y nilainya berbeda-beda. Kalau kita menggunakan rumus seperti biasa, acuan relatif, maka nilainya tidak
akan sama atau salah. Contoh, sama dengan Y dikali X atau G13 dikali L12, hasilnya 300. Tapi kalau kita tarik sampai ke bawah, dia hasilnya 0. Kenapa? Kok bisa seperti demikian? Karena nilai X di sini akan mengikuti di bawahnya. Kalau kalian perhatikan, lihat di sini. G13 ini adalah nilai Y, sedangkan L12 adalah nilai X. Maka ketika kita tarik ke bawah, G14 yang ada di sini akan dikali L13. Gimana L13? L13 adalah di bawahnya. Nah, maka hasilnya akan 0. Maka yang ini pun akan mengikuti nilai di bawahnya. Nah, bagaimana biar nilai X-nya tetap dan hasilnya benar? Caranya adalah kita kunci X-nya. Seperti ini. Sama dengan 20 dikali X atau 15, kemudian kita tekan F4. Di sini kita kunci absolut atau kita kunci baris dan kolom. Tandanya dia ada dolar di sini. Kemudian enter. Kita kemudian tarik. Nah, ini nilainya benar ya. Oke. Paham sampai di sini? Ini penggunaan acuan absolut. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan lagi penggunaan acuan relatif. Kali ini bentuknya horizontal. Pertama, untuk acuan relatif sama dengan 15X dikali 10 untuk nilai Y. Hasilnya 50. Kalau sudah seperti ini, kemudian kita tarik sampai di ujung sini. Oke. Nah, benar kan hasilnya? 56. Lanjut. Ini untuk rumus acuan absolut. Masih ingat tadi caranya? Ya, dikunci nilai X-nya. Yang pertama sama dengan X dikali 15. Kita kunci F4, kemudian dikali sama nilai Y sama dengan 300. Kalau sudah seperti ini, kita tarik sampai di ujung. Gimana? Mudah ya? Oke, mudah-mudahan kalian paham untuk yang rumus acuan relatif dan acuan absolut. Nah, selanjutnya kita akan belajar gabungan acuan relatif dan absolut. Pada soal ini kita diminta untuk mengalihkan baris dan juga kolom. Ingat, baris itu adalah ke samping, ke sini baris, sedangkan kolom itu yang ke bawah. Ini kolom A, B, C, baris itu yang bentuknya angka. Nah, kita mengalihkan 2 kali 4. Menggunakan rumus semi absolut adalah mengunci kolom dan baris. Caranya seperti ini. Sama dengan kita mengunci kolom yang ini ya, B, sama dengan B35 dikunci kolom, yaitu diberikan tanda dolar di depannya, kemudian dikasih perkalian, kemudian kita kunci barisnya, kita berikan dolar di tengahnya. Oke, kalau sudah enter. Benar 2 kali 4 8. Kita tarik. Hasilnya sudah benar. Kalau sudah kita tarik semua. Oke, sangat mudah. Gimana? Kalau masih belum paham, silahkan diulang kembali. Bapak cukupkan untuk materi hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.